Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan memberikan pembahasan soal khusus untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Itu yang pertama, berdasarkan reaksi ionisasi Ag2CrO3, Ag2CO3, maka KSP Ag2CO3 yang tepat adalah Ag2CO3 ketika diuraikan akan menjadi 2Ag plus CO3 2-. Berarti kalau ini S, berarti ini 2S, ini S ya. Berarti KSP-nya nanti bisa sama dengan Ag plus kuadrat dikalikan dengan CO3 2- pangkat 1. Sehingga yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya, jika kelarutan PbI2 sama dengan 2X, berarti nilai S-nya, kelarutannya sama dengan 2X. Yang ditanyakan adalah hasil kali kelarutan, berarti KSP. Kita hitung jumlah ionnya terlebih dahulu. Untuk PbI2 diuraikan akan menjadi Pb plus 2I min. Ini 2 plus, maka ini S, ini 2S. Maka KSP PbI2 sama dengan S dikalikan 2S kuadrat. Sehingga hasilnya adalah S dikalikan 4S kuadrat. Hasilnya 4S pangkat 3. Jadi tinggal dimasukkan. Berarti KSP-nya sama dengan 4 kali, S-nya adalah 2X pangkat 3. Maka hasilnya 4 dikali 8X pangkat 3. Hasilnya 32X pangkat 3. Berarti yang tepat adalah yang E. Berikut ini beberapa garam dan KSP-nya untuk urutan ya, dari yang kecil ke yang besar. Yang ditanya hati-hati di situ adalah kelarutannya. Kebetulan di sini nomor 1 sampai 4 ini jumlah ionnya sama, 2 semuanya. Ya, 2 semuanya. Sehingga nanti semuanya ini KSP-nya sama dengan S kuadrat. Sehingga nilai S-nya nanti sama dengan akar KSP. Kita hitung satu persatu, mulai dari yang nomor 1 NiCO3. Berarti nanti nilai S-nya sama dengan akar dari KSP. KSP-nya 1,4, 10 pangkat min 7. Hasilnya kurang lebih 1, sekian, 10 pangkat min 3,5. Yang kedua, kita cari kelarutan dari MnCO3 sama dengan akar 2,2, 10 pangkat min 13. Sekitar 1, sekian, 10 pangkat min 6,5. Yang ketiga, kelarutan dari CdCO3 yaitu juga sama, akar dari 6,2, 10 pangkat min 12. Sekitar 2, sekian, 10 pangkat min 6. Yang keempat adalah kelarutan dari CaCO3 yaitu sama, akar 3,8, 10 pangkat min 9 ya, kurang lebih sekitar 1,9, 10 pangkat min 4,5. Nah, di sini diminta mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Hanya kita lihat pangkatnya saja. Ini min 3,5, min 6,5, min 6 dan min 4,5. Berarti yang paling kecil adalah min 6,5 yaitu nomor 2 terlebih dahulu. Terus kemudian min 6 ini berarti nomor 3. Kemudian min 4,5 nomor 4 dan yang paling besar adalah min 3,5 ini. Berarti 2, 3, 4 dan 1. Berarti yang C. Berikutnya soal yang sejenis ya, tapi untuk kali ini saya gunakan cara cepat. Karena nomor 4 ini sama dengan nomor 3, kebetulan juga jumlah ionnya 2 semuanya ya, N-nya 2. Nah, sehingga nanti S-nya adalah akar KSP. Tapi supaya lebih cepat, angka di depan 10 pangkat ini tidak perlu dianggap. Tinggal pangkatnya saja dibagi 2 karena akar dibagi 2. Berarti ini 10 pangkat min 5 nanti nilai S-nya. Yang kedua S-nya 10 pangkat min 8,5.
Yang ketiga S-nya 10 pangkat min 6 ya, akar dari min 12. Akar dari min 9 10 pangkat min 4,5. Akar dari min 8 10 pangkat min 4. Karena yang diminta yang terbesar, berarti min 4 ini terbesar, sehingga CaC2O4. Berikutnya, larutan jenuh LOH 2 kali mempunyai pH 10. Harga KSP dari LOH 2 kali adalah, dilihat dari senyawanya LOH 2 kali, maka di sini harus berbentuk OH ya. Harus berbentuk OH. Karena yang diketahui masih pH, kita jadikan OH min. pH-nya 10 berarti otomatis POH-nya sama dengan 14 dikurangi 10 ya, sama dengan 4. Sehingga konsentrasi OH min-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Kemudian LOH 2 kali ini kita uraikan untuk menentukan KSP-nya. Berarti ini L2 plus ditambah 2 OH min. OH min kita masukkan ke dalam senyawanya. 10 pangkat min 4 kita masukkan ke sini. Berarti ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini koefisien L kan 1, OH-nya 2, berarti setengahnya. Berarti setengah kali 10 pangkat min 4. Dari sini kita bisa menghitung untuk KSP. KSP LOH 2 kali ya sama dengan konsentrasi dari L2 plus dikalikan konsentrasi OH min kuadrat. Ya, hasilnya adalah setengah dikali 10 pangkat min 4 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Hasilnya setengah itu 0,5, 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 8, 0,5 10 pangkat min 12, atau diperbaiki menjadi 5 kali 10 pangkat min 13. Maka yang tepat adalah yang E. Berikutnya kebalikannya, diketahui KSP ditanyakan kelarutan ya, ditanyakan S-nya PbI2. Kita lihat jumlah ionnya. PbI2 sama dengan Pb ditambah 2I min, berarti ini 2 plus, ini saya misalkan S, ini 2S. Maka KSP-nya sama dengan S dikalikan 2S kuadrat. Ya, maka hasilnya adalah S dikalikan 4S kuadrat, akhirnya 4S pangkat 3. Ini KSP-nya. Sehingga kalau saya ingin mencari S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Dikarenakan akarnya akar pangkat 3, maka otomatis pangkatnya diusahakan bisa dibagi 3. Ini masih min 8, kita jadikan min 9. 13,5 10 pangkat min 9 biar bisa dibagi 3. Maka S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP yaitu 13,5 10 pangkat min 9 dibagi 4. Hasilnya adalah akar dari 3,375 10 pangkat min 9. Akar pangkat 3 dari 3,375 itu sekitar 1,5. Akar pangkat 3 min 9 berarti min 3. 1,5 10 pangkat min 3 molar atau mol per liter. Berikutnya nomor 7, analisis larutan jenuh perak kromat Ag2CrO4 menunjukkan bahwa konsentrasi ion perak 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanyakan adalah KSP-nya. Kita uraikan ya. Peraknya di situ 2 kali 10 pangkat min 4. Ag2CrO4 kalau diuraikan akhirnya jadi 2Ag plus CrO4 2 min. Ya. Di sini Ag-nya nilai konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Koefisiennya 2. Sedangkan Cr koefisiennya 1 berarti setengahnya. Setengah kali 2 kali 10 pangkat min 4. Bisa kita coret, tinggal 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai KSP dari Ag2CrO4, yaitu dengan 2Ag plus pangkat 2 sesuai dengan koefisiennya dikalikan CrO4 2 min pangkat 1
maka ini 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 4 pangkat 1. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 8 dikali 1 kali 10 pangkat min 4. Total 4 kali 10 pangkat min 12, yaitu min 8 ditambah dengan min 4. Inilah KSP dari Ag2 CrO4 yang A. Untuk nomor 8, kelarutan MOH 2 kali dalam air sekitar 5 kali 10 pangkat min 4. Maka larutan jenuh MOH 2 kali mempunyai pH berapa? Di sini diketahui S-nya ya, nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. MOH 2 kali kalau saya uraikan akan menjadi M ditambah 2 OH min. Unsur M memiliki muatan 2+. Kalau ini saya misalkan S, maka ini S, ini 2S. Sehingga dari sini kita lihat nilai kelarutannya MOH 2 kali adalah 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Dia S dengan OH di sini hati-hati di 2S. Berarti 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4, berarti 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga POH bisa kita hitung min log konsentrasi OH min sama dengan min log 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 3 ya, berarti bisa dihitung pH-nya sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Berarti yang tepat adalah yang C. Berikutnya, pada suhu tertentu 0,35 gram BaF2, MR-nya 175 melarut murni membentuk 1 liter. Yang ditanyakan adalah KSP. Nah, sebelum menghitung KSP, kita tentukan nilai kelarutan terlebih dahulu ya. S sama dengan molaritas, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter. Sedangkan volumenya sudah 1 liter, sehingga nanti S sama dengan gramnya 0,35. Saya buat 350 10 pangkat min 3, kita bagi dengan mr-nya 175 kali 1000 per 1000 karena 1 liter ya. 350 dengan 175 bisa kita coret-coret ini. Nah, hasilnya adalah 2. Berarti S-nya ketemu 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Sedangkan untuk KSP-nya kita tentukan berdasarkan jumlah ion. BaF2 kalau diuraikan akan menjadi Ba plus 2F, ini min, berarti ini 2 plus, dimisalkan S dan 2S. Maka KSP-nya sama dengan S dikalikan 2S kuadrat, berarti hasilnya S dikalikan 4S kuadrat adalah 4S pangkat 3. Ini KSP-nya. Sehingga KSP-nya nanti 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Berarti 4 dikali 2 pangkat 3 8, 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3, 10 pangkat min 9. Berarti 32 10 pangkat min 9 atau 3,2 10 pangkat min 8. Oke, berarti yang C. Berikutnya, jika KSP CaOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 6, maka banyaknya massa. Oke, ini kebalikannya. Tadi dari yang diketahui kita jadikan kelarutan terus masuk ke KSP. Nah, dari sini KSP-nya kita ubah menjadi S terlebih dahulu ya. CaOH 2 kali ya, CaOH 2 kali diuraikan jadi Ca plus 2OH min. Ini 2 plus, berarti ini S, ini 2S. Sama kayak tadi, saya tulis langsung saja, berarti nanti KSP-nya adalah S dikalikan 2S kuadrat 4S kuadrat. Berarti langsung 4S pangkat 3. Sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Berarti S-nya nanti akar pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4. Coret-coret 10 pangkat min 6 di akar pangkat 3 berarti 10 pangkat min 2 molar
ya, 1 kali 10 pangkat min 2. Ini untuk nilai S-nya. Nah, dari S ini nilainya setara dengan molaritas, ya. Jadi S setara dengan molaritas, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter. M-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, gramnya ditanyakan, mr-nya adalah 74, ini 1000, volumenya adalah 250. Kita coret-coret, ini 4. Ya, berarti masanya nanti adalah 74 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 4. Ya, 74 dibagi 4 berarti 37, dibagi 2 berarti 18,5. Ya, berarti 18,5 10 pangkat min 2 atau 0,185 gram. Berarti yang tepat adalah yang C. Nomor 11 ya, ini sudah menyangkut di kelarutan ion senama atau ion sejenis. Diketahui hasil kali kelarutan KSP, berarti kalau soal sudah diketahui KSP berarti langsung bisa diproses. Ya. Yang sejenis di sini adalah AgBr-nya ya. AgBr diuraikan akan menjadi Ag plus Br min. Yang keduanya adalah CaBr2 diuraikan jadi Ca plus 2Br min. Ini Ca-nya 2 plus. Oke. CaBr2 di situ konsentrasinya adalah 0,05 molar. Ya. 0,05 molar. Di sini koefisiennya 1. Sedangkan yang sejenis Br-nya maka yang diutamakan adalah Br-nya. 2 kalinya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi 0,05 saya jadikan 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 10 atau hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, ini koefisiennya 2 pindah ke sini koefisiennya 1. Apakah nanti menjadi setengahnya? Tidak. Jadi kalau reaksi berpindah tempat maka ditulis apa adanya. Langsung kita hitung KSP AgBr kan nilainya sama dengan Ag plus dikali Br min. Ya, KSP-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 12, Ag-nya yang ditanyakan dan Br-nya di sini nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Sehingga Ag plusnya langsung bisa kita hitung 9 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 1, 9 kali 10 pangkat min 11 molar. Berarti yang C. Nomor 12 masih berhubungan dengan kelarutan ion senama. Ya, perlu kita lihat di sini yang sejenis adalah Cl-nya. Tapi hati-hati masih diketahui kelarutan, harus kita jadikan KSP. Ya, PbCl2 kalau diuraikan akan menjadi Pb2 plus 2Cl min, ini S, ini 2S, maka KSP-nya sama dengan S dikalikan 2S kuadrat, langsung hasilnya 4S pangkat 3 ya. Maka KSP-nya sama dengan 4 kali ya. S-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 2 ya, pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 4 dikalikan untuk 1,6 pangkat 3 hasilnya adalah 4,096, 10 pangkat min 6 dikalikan 4 hasilnya adalah 4, 2, 3, 6, 8, 3 hasilnya adalah 16,384 kali 10 pangkat min 6 ya, atau kurang lebih ya
16 lah ya, 16 10 pangkat min 6. Ini untuk KSP-nya. Nah, sekarang yang sejenis ya, kita lihat PbCl2 ya, saya gunakan warna lain biar nanti jelas. PbCl2 kita uraikan menjadi Pb2+ plus 2Cl- dengan HCl. Maka yang sejenis adalah Cl-nya. Berarti H+ plus Cl-. Ini nilainya 0,1 molar, berarti Cl-nya sama karena koefisiennya sama. Kita pindah ke sini walaupun koefisiennya 2 tidak terpengaruh ya. Dikarenakan reaksi sudah berpindah tempat, tetap 0,1. Sehingga KSP PbCl2 sama dengan Pb2+ pangkat 1 dikalikan 2Cl- pangkat 2 ya. Nah, nilainya sudah ini adalah 0,1 ya. 2Cl-nya di sini adalah nilainya sudah 0,1. Ini nilainya 16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan konsentrasi Pb2+, 2Cl-nya 0,1 atau 10 pangkat min 1 kuadrat 10 pangkat min 2. Berarti konsentrasi Pb2+ sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2. Hasilnya 16 10 pangkat min 4 atau 1,6 10 pangkat min 3 molar. Berarti yang B. Berikutnya, kelarutan PbSO4 paling kecil ya bila dilarutkan ke dalam. Nah, kita di sini oke, untuk nomor 13 kelarutan PbSO4 paling kecil bila dilarutkan dalam. Oke ya. Karena ada kata-kata paling kecil di sini harus dalam ion sejenis. Karena ion sejenis atau ion senama itu menurunkan konsentrasi. Sehingga harus ion sejenis, sehingga dipastikan jawaban yang A dan jawaban C ini salah dikarenakan tidak ada ion sejenisnya. Kita koreksi satu-satu. Untuk yang B di situ PbSO4 ini Pb2+ ditambah SO4 2- yang sejenis SO4-nya Na2SO4 ini menjadi 2Na+ plus SO4 2-. Dari sini Na2SO4-nya 0,1 molar, sama berarti SO4-nya juga 0,1, pindah ke sini. Ya, 0,1 ini saya misalkan S. Sehingga KSP PbSO4 ya, saya misalkan X KSP-nya nanti sama dengan Pb2+ dikalikan SO4 2-. Sehingga nanti ini X ini sama dengan S, ini 0,1, sehingga S sama dengan X dibagi 0,1 atau 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10X. Ini nilai S-nya. Untuk yang berikutnya, yang D. Untuk berikutnya yang D, Al2SO4 3 kali. Yang D di situ ada PbSO4. Ini menjadi Pb2+ plus SO4 2- dengan Al2SO4 3 kali ya. Akan menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Kalau ini Al2SO4 3 kalinya 0,1, maka SO4-nya otomatis 0,3. Nanti pindah ke sini 0,3, sehingga Pb-nya dimisalkan S, maka nilai S-nya sama dengan langsung seperti di bawahnya bahwa KSP PbSO4 sama dengan
Pb2 plus dikali SO4 2 min. Ya, ini X misalkan, Pb-nya adalah S, SO4 2 min-nya adalah 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Berarti S-nya sama dengan X dibagi 3 kali 10 pangkat min 1. Naik, berarti ketemu 10 bagi 3, 3,33 X S-nya. Ini tadi 10X. Nah, tinggal yang E. Yang E di sini saya langsung di bawahnya saja. BA 2 kali dalam kurung SO3 2 kali, saya uraikan jadi 2BA plus 2SO3 2 min. Ini 2 plus, ini 0,1 ya, ini 0,1. Maka karena SO3-nya di sini, ternyata di sini SO3 ya, bukan SO4. Otomatis bukan ion senama. Sehingga dapat disimpulkan karena pertanyaannya yang paling kecil di sini miliknya Al2 SO4 3 kali sebesar 3,3 X, ini lebih kecil daripada 10X. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 14, jika diketahui KSP dari SnOH 2 kali adalah 1 kali 10 pangkat min 26, maka kelarutan SnOH 2 kali di dalam larutan KOH 0,01 molar. Sudah dalam KSP, otomatis bisa langsung diproses. SnOH 2 kali kalau diuraikan jadi Sn plus 2OH min. Terus satunya KOH menjadi K plus OH min. Ini Sn-nya 2 plus. Oke, KOH-nya 0,01 molar. 0,01 molar, otomatis OH-nya juga sama karena koefisiennya sama, 0,01 molar. Pindah ruas, walaupun di sini koefisiennya 2 tidak mempengaruhi dikarenakan reaksi berpindah dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Sehingga nanti Sn ini S, saya misalkan S ini bisa dicari. KSP Sn OH 2 kali sama dengan Sn 2 plus pangkat 1 dikalikan 2 OH min pangkat 2. Ya, KSP-nya sebesar 1 kali 10 pangkat min 26 dikali Sn 2 plus pangkat 1, 2 OH min-nya 0,01 atau 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka Sn 2 plus-nya bisa dicari yaitu 1 kali 10 pangkat min 26 dibagi min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 22. Kan 26 dikurangi 4. Maka yang paling tepat adalah yang D. Untuk nomor 15, diketahui KSP juga. Nah, berarti kalau sudah diketahui KSP, langsung proses Ag2SO4 ya. Berarti di sini maka kelarutan Ag2SO4. Nah, ini bukan AgCl ya. Ini adalah Ag2SO4. Ya, Ag2SO4. Ini kalau saya uraikan jadi 2Ag plus SO4 2 min. Terus Al2SO4 3 kali saya uraikan menjadi 2Al3 plus 3SO4 2 min. Kita tuliskan konsentrasinya Al2SO4 3 kali adalah 0,01. Otomatis yang kembar adalah SO4-nya, kita fokus di SO4. 3 kalinya koefisiennya berarti 0,03. Pindah ruas, walaupun koefisiennya 1 tetap 0,03. Ya, maka 2 Ag plus inilah yang kita selesaikan. Ini 2S ya, karena koefisiennya 2. Sehingga dari sini KSP Ag2SO4 itu bisa diselesaikan di sini 2Ag plus pangkat 2 dikalikan SO4 2 min pangkat 1. Hasilnya adalah ini nilainya 3,2 10 pangkat min 5. Ini 2S kuadrat
dikalikan 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, lanjut di sebelahnya sini. Jadi 2S berarti kuadrat, berarti 4S kuadrat sama dengan 3,2 10 pangkat min 5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, 3,2 ya, 3,2 dibagi 3 berarti ini nanti 4S kuadratnya sama dengan 3,2 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Ya, misalkan kurang lebih 1,6 ya, 10 pangkat min 3 ya. Otomatis nanti S kuadratnya sama dengan berarti untuk S kuadratnya 1,6 10 pangkat min 3 dibagi dengan 4. Otomatis S nya nanti sama dengan akar 0,4 kali 10 pangkat min 3 atau S nya nanti adalah akar 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar ya. 2 hasilnya ya. Misalkan ini dibulatkan, ya kita paksakan di sini 2, maka hasilnya adalah yang C. 16 ya, sesuai dengan teori pengendapan, maka hasil kali ion atau Qc ya. Hasil kali ion atau Qc kalau kurang dari KSP itu larut. Kalau sama dengan KSP ya, Qc-nya sama dengan KSP itu tepat jenuh. Kalau Qc lebih besar dari KSP itu berarti timbul endapan. Karena yang ditanyakan adalah endapan, maka harus Qc-nya lebih besar daripada KSP. Apa itu Qc? Hasil kali ionnya. Berarti Ca2+ dikalikan dengan SO4 2-, ini harus lebih besar dari KSP CaSO4. Berarti yang tepat adalah yang B. Nomor 17, sebanyak 100 ml AgNO3 dicampur dengan H2SO4 dengan KSP Ag2SO4. Maka pernyataan yang benar adalah jika menjumpai soal seperti ini terus yang ditanyakan berhubungan dengan endapan, maka tidak perlu direaksikan. Kita cari sesuai dengan kebutuhan. Yang diketahui KSP-nya adalah Ag dan SO4, maka kita mencari nanti nilainya Ag dan SO4. Oke, yang pertama AgNO3 ya. AgNO3 kalau saya uraikan akan menjadi Ag+ plus NO3-. Oke, berarti dari sini kita jadikan mol ya, kita jadikan mol berarti 100 ml 0,01 molar kita kalikan berarti 100 ml itu sama dengan 0,1 liter ya. Berarti ini sama saja 0,01 ya, karena mol itu sama dengan molar dikali volume dalam liter. 0,01 kali 0,1 hasilnya adalah 0,001. Ini miliknya AgNO3. Karena koefisiennya sama, maka Ag-nya juga nilainya adalah 0,001 mol. Ya, 0,001 mol. Oke. Sekarang kita cari yang SO4-nya dalam senyawa H2SO4. H2SO4 saya uraikan menjadi 2H+ plus SO4 2-. Di sini juga sama 0,01 molar dan 100 ml. Mol sama dengan molar dikali volume, otomatis 0,01 dikali 0,1 hasilnya 0,001 mol. Otomatis SO4-nya juga sama karena koefisiennya sama yaitu 0,001 mol. Terus kemudian kita cari hasil kali ionnya. Untuk Ag2 SO4 berarti nanti 2Ag+ plus SO4 2-. Berarti nanti hasil kali ionnya adalah Ag+
kuadrat dikalikan SO4 2- pangkat 1 bandingkan dengan KSP-nya. Hati-hati, yang dimasukkan molar yaitu molnya dibagi volume total. Molnya sama-sama 0,001 atau 1 kali 10 pangkat min 3. Kita bagi dengan volume total 200 ya. 200 berarti 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 ya. 200 mili. Ini kita bagi, berarti ini SO4-nya juga sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. KSP-nya adalah 3,2 10 pangkat min 5. 1 bagi 2 0,5 min 3 min 1 min 2 ya. Atau ini nanti hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 2, 0,5 kali 10 pangkat min 2, atau 5 kali 10 pangkat min 3, 5 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 ya. 25 kali 10 pangkat min 6 atau 2,5 10 pangkat min 5. Ini 3,2 10 pangkat min 5. Sama-sama min 5-nya, ini 2,5, ini 3,2. Berarti kurang dari. Kalau kurang dari berarti belum terbentuk endapan. Dikarenakan QC-nya kurang dari KSP-nya ya. Jadi KSP-nya lebih besar ya, jadi belum terbentuk endapan. Yang D. Berikutnya dalam gelas kimia, di situ ada ion Mn2+, Ni2+, Zn2+, masing-masing 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi Mn2+ nilainya sama dengan Ni2+ sama dengan Zn2+, yaitu 1 kali 10 pangkat min 4. NaOH ini kalau saya uraikan jadi Na plus OH min 0,001 berarti 1 kali 10 pangkat min 4 sama OH minnya juga 1 kali 10 pangkat min 4. Kita cek satu persatu. Yang pertama hasil kali ionnya untuk MnOH 2 kali ya. Untuk MnOH 2 kali, MnOH 2 kali kita uji. Satu ini diuraikan jadi Mn2+ plus 2OH min. Berarti hasil kali ionnya nanti Mn2+ dikalikan dengan OH min kuadrat dibandingkan dengan KSP-nya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. 1 kali 10 pangkat min 4 kali 1 kali 10 pangkat min 8 hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan KSP-nya MnOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 14. Min 12 lebih besar daripada min 14. Berarti timbul endapan. Yang kedua kita uji adalah NiOH 2 kali. Dikarenakan nilai Mn, Ni dan Zn itu sama, otomatis hasil kali ionnya sama semua. Saya langsungkan saja. Di sini NiOH 2 kali hasilnya adalah Ni2+ plus 2OH min sama saja. Berarti hasil kali ionnya adalah Ni2+ dikalikan OH min kuadrat bandingkan KSP-nya. Langsung saya tulis 1 kali 10 pangkat min 12. KSP-nya adalah 8,7 kali 10 pangkat min 19. Lebih besar, timbul endapan juga. Nah, sekarang yang terakhir adalah ZnOH 2 kali. Hasil kali ionnya juga sama semua. Zn saya kasih warna yang berbeda. ZnOH 2 kali ya, hasilnya adalah Zn2+ plus 2OH min. Berarti konsentrasi Zn2+ saya kalikan OH min kuadrat, saya bandingkan dengan KSP nya
sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 12. KSP Zn adalah 1 kali 10 pangkat min 17. Ini juga lebih besar, jadi timbul endapan. Berarti semua mengendap. Tapi dilihat di sini otomatis yang paling mengendap duluan adalah yaitu hasil kali ionnya kan lebih besar, otomatis KSP-nya yang paling kecil. Jadi urutan dahulu ya, lebih dulu mengendap ini dilihat dari KSP yang paling kecil. Lebih dahulu mengendap berarti Ni. Berarti Ni dulu, baru kemudian Zn, baru kemudian adalah Mn. Berarti Ni, Zn, dan Mn. Otomatis yang B. Berikutnya dalam 1000 ml larutan terdapat campuran garam-garam Ba, NO3 2 kali, Sr, NO3 2 kali, dan Pb, NO3 2 kali. Masing-masing konsentrasinya adalah 0,01. Berarti dari sini bisa disimpulkan nilainya Pb 2+, nanti sama dengan Sr 2+, sama dengan Pb 2+, yaitu 0,01 molar. Terus Na2SO4-nya karena di sini 1000 ml kan 1 liter ya. Na2CrO4-nya molarnya ya, kita cari gram per mr kali 1000 per mililiter. Gramnya adalah 81 kali 10 pangkat min 3 karena miligram. MR-nya 162, 1000 per 1000. Berarti hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 atau 5 kali 10 pangkat min 4. Ini molaritasnya Na2CO3. Na2CrO4. Nah, Na2CrO4 yang kita cari adalah di situ Cr-nya ya. Kita cari Cr-nya. Jadi 2Na plus CrO4 2-. Kalau ini nilainya 5 kali 10 pangkat min 4, otomatis Cr-nya juga sama 5 kali 10 pangkat min 4. Ini KSP-nya bukan PbNO3 2 kali, tapi di sini adalah KSP dari Cr ini, CrO4. Ini juga CrO4 2 kali. Sehingga kita hitung untuk hasil kali ionnya, misalkan Pb dengan Cr ya, Ba dengan Cr ya. Misalkan Pb 2+, nanti nilainya sama semua dengan CrO4 2-. Pangkat 1 semuanya, nilainya adalah Pb nya sebesar 10 pangkat min 2. Ini 5 kali 10 pangkat min 4, berarti 5 kali 10 pangkat min 7. Berarti Qc nya ya, ini Qc nya semuanya sama. Jadi Qc nya PbCrO4 dengan Qc nya BaCrO4 ya, dengan Qc-nya SrCrO4, ini nilainya sama semua, yaitu 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, KSP-nya yang lebih besar dari itu hanya Sr ini ya, berarti Qc, berarti otomatis Ba sama Pb di sini yang mengendap. Berarti Ba dan Pb yang E yang mengendap. Untuk nomor 20 yang ditanyakan adalah pencampuran larutan tersebut akan terbentuk berapa miligram. Berarti dicari yang mengendap. Ya, syarat mengendap endapan itu Qc lebih besar daripada KSP, atau bisa disimpulkan KSP-nya yang terkecil. Nah, dari sini yang terkecil adalah BaCO3. Sehingga otomatis ini salah, semuanya salah, hanya yang A.
Tapi untuk menghitungnya ya, kita gunakan teori konsep mol. Ya, untuk cara cepat sudah ketemu langsung di situ BaCO3. Tapi kita cari molnya Ba2+ dulu ya. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Berarti 0,005 ini 0,005 dikalikan volumenya 0,1 ya, 100 mili 0,1 atau 5 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5. Untuk molnya CO3 di situ molarnya 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Ba2+ ditambah dengan CO3 2- hasilnya adalah BaCO3 MRS ya. Mula-mula Ba2+ nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5, ini 2 kali 10 pangkat min 4. Otomatis yang kecil yang habis ya, karena yang kecil yang habis berarti dikurangi 5 kali 10 pangkat min 5 semuanya. 5 kali 10 pangkat min 5, berarti BaCO3 yang dihasilkan juga 5 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, karena yang ditanya adalah massa ya, massa sama dengan mol dikali MR-nya BaCO3, yaitu 5 kali 10 pangkat min 5 dikali MR. Nah, saya hitung di sini untuk MR BaCO3 berarti BA-nya 137 ditambah C-nya 12 ditambah O-nya 3 kali 48, berarti hasilnya adalah 60, berarti 197. Berarti ini dikali 197, berarti hasilnya adalah 985 kali 10 pangkat min 5 atau 9,85 kali 10 pangkat min 3 gram miligram ya, tepat ya yang A. Demikian pembahasan untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Cara terbaik untuk menjadi yang lebih baik adalah dengan terus belajar hingga berhasil mencapai impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.